sebelum kita beralih ke far'un, dipahami dulu nih untuk dalil asalnya. Jadi dalil asalnya masih sama dengan yang kemarin, ada kelanjutannya. Intinya bahwasanya syarat utama atau rukunnya menyusui itu ada 3. Jadi ada al-murdi'ah, ada sobi, terus kemudian ada laban. Ya, intinya masing-masing dengan syaratnya sendiri-sendiri. Untuk ketentuannya atau batasannya murdiah itu bagaimana, kemarin sudah kita bahas. Batasannya susu itu juga bagaimana, kemarin juga sudah kita bahas. Bahwasanya batasannya susu adalah harus dari perempuan yang masih hidup susunya. Jadi harus berasal dari perempuan yang masih hidup. Yang kedua, perempuannya tersebut memiliki kemungkinan untuk bisa wiladah. Jadi memiliki kemungkinan untuk bisa wiladah. Antara kondisi perawan dan kondisi tidak perawan itu ada khilaf. Jadi ada khilaf. Tapi namun qaul yang sahih menyatakan adalah meskipun dari kondisi perawan, jadi susunya perempuan perawan, tetap hukumnya adalah bisa menjadi susu yang bersifat memahramkan. Terus kemudian banyaknya susuan adalah khamsatu radhaat mutafarriqat, 5 kali susuan mutafarriqah. Nah, ini 5 kali susuan mutafarriqah ini ada jadi asal-asalnya adalah berangkat dari sebuah keterangan nas. Keterangan nasnya itu bagaimana? Keterangan nasnya adalah asyru radhaat maklumatun yuharrimna. Pertama kalinya adalah 10 kali hisapan atau 10 kali hisapan, 10 kali susuan pertama kalinya. Jadi pertama kalinya adalah 10 kali susuan. Terus kemudian ayat tersebut, jadi ini ayat apa hadis ini, tapi insya Allah ayat ini. Jadi karena fima anzalallahu ta'ala minal Qur'an asyru radhaat maklumat. Terus kemudian ayat ini dinasah khamsu maklumat. Jadi khamsin maklumat dengan 5 kali susuan. Jadi berdasarkan nas ini. Namun menurut Ibnu Mundzir itu disebutkan salah satu radhaat menurut Imam Ibnu Mundzir. Jadi salah satu radhaat menurut Imam Ibnu Mundzir. Mana yang kemarin menurut Imam Ibnu Mundzir? Ada kan? Jadi wabihi qala Ibnu Mundzir wa jamaah. Jadi wakila yathbut mana? Wakila yathbutu bi ra'atin wahidah, wakila bi salasin. Nah ini. Ada yang menyebutkan bahwa wakila yathbutu bi ra'atin wahidah. Ada pendapat yang menyatakan 1 kali susuan sudah termasuk bisa menjadikan mahram. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya 3 kali susuan termasuk, ini adalah pendapatnya Ibnu Mundzir dan jamaah. Tapi dalam untuk yang paling banyak menurut ulama jumhur, ulama aksarin ya, menurut ulama aksarin adalah khamsu radhaat dengan berbekal nas. Jadi semuanya berasal dari nas. Itu asal-asalnya seperti itu. Terus kemudian yang dimaksud dengan rod'ah, jadi batasan yang dimaksud dengan rod'ah itu adalah kenyang. Jadi 1 kali susuan langsung kenyang. Dan masalahnya kemudian anak kecil itu kadang-kadang menyusunya itu tidak terus-terusan, tapi menyusu tahu-tahu sambil dililing sama bapaknya, dililing atau ciluk nggak lupa dengan susuannya. Tapi habis itu nyusu lagi. Nah, apakah itu dihitung sebagai rod'ah 1 apa rod'ah 2? Dalam hal ini batasannya seperti yang barusan kita bacain tadi. Jadi kalau itu termasuk khafifin, jadi pisahnya tadi itu adalah khafifin, maka sifatnya adalah tidak membuat bilangan susuan itu menjadi banyak.
Jadi tidak dihitung sebagai 2 susuan, tetap dihitung sebagai 1 susuan. Pokoknya sampai kenyang, 1 kali susuan sampai kenyang. Namanya ibu, perempuan itu kadang-kadang juga gitu, menyusui tapi juga disambi macam-macam. Misalkan menyusui tahu-tahu ada bau-bau gosong di belakang, wah ini masak nggak lupa nggak ditinggal sebentar. Nah, ninggal sebentar tadi itu termasuk dihitung 2 kali susuan apa 1 kali susuan? Jawabannya adalah tetap 1 kali susuan. Terus kemudian bayi juga gitu, tidur terus nyusu. Terus habis itu apa? Gara-gara tidur tadi itu terus kemudian lepas susunya. Tapi begitu bangun langsung merengek lagi. Jadi begitu dilepas merengek lagi. Tapi begitu disusui tidak menghisap, kan ada modelnya semacam itu. Nah itu dihitung 1 kali susuan apa 2 kali susuan. Jawabannya batasannya sudah ada di sini tadi barusan. Jadi batasannya kalau sifatnya adalah masih khofifin atau takhallulin bin naumatil khofifah, maka hukumnya adalah tetap 1 kali susuan. Tetap dipandang sebagai 1 kali susuan. Jadi mulai dari layak sudut ta'adud bi ayul fidas sogir athadiyah thumma ya'udu ilal tiqomihi fil hal. Jadi misalnya habis gigit putingnya terus dilepas, habis itu gigit lagi, itu tetap dihukumi 1 kali susuan dan seterusnya sampai yang bawah tadi. Kalau yang di depan tadi famat tatakhallala faslun katsirun ta'addadati radha'at. Kalau pisahnya kok lama, ya termasuk ta'addadati radha'at. Jadi dihitung sebagai 2 kali susuan. Jadi kalau radha'at tsumma qata'a iradon wastaghala bi syai'in akhar tsumma ada wartadha'a fahuma radha'atani. Jadi nyusu terus habis itu berpaling, main-main, tidak lupa dengan nyusunya tadi. Terus habis itu terus minta nyusu lagi. Udah jarak waktu agak lama, terus tiba-tiba minta nyusu lagi. Berarti dihitung 2 kali susuan. Kalau semacam itu. Dan tadi sudah ada batasan-batasan fikih semacam ini, paling tidak harus diketahui. Jadi paling tidak harus diketahui batasan-batasannya. Sama dengan batasan-batasan murdiah itu siapa? Bagaimana ketentuannya murdiah? Ya, berarti itu namanya dhabtun atau batasan. Dan itu harus diketahui dan harus dipahami. Paling tidak. Dah, kita langsung masuk ke cabang. Kalau sudah cabang seperti ini berarti agak sedikit sulit. Far'un adapun ini itu ada masalah cabang.